Tangis yang lahir dari makrifat adalah tangis yang tidak mencari penghiburan, karena ia sendiri telah menjadi penghibur bagi hati. Ia tidak membutuhkan jawaban, sebab di dalamnya telah terjawab segalanya. Air mata itu jatuh bukan karena ingin sesuatu dari Allah, melainkan karena tidak bisa menahan rasa yang terlalu besar saat menyadari betapa Allah telah memberi segalanya tanpa pernah diminta. Ketika hati telah tersentuh oleh makrifat, ia tidak lagi menangis karena derita, tetapi karena rahmat. Ia menangis karena malu pada kasih yang tak pernah putus, walau dirinya sering berpaling. Ia menangis karena setiap hembus napasnya disertai oleh penjagaan Allah, namun sering ia isi dengan kelalaian. Maka tangis itu bukan sekadar pelunasan rasa bersalah, melainkan penyucian dari dalam, seperti sungai yang kembali jernih setelah lama keruh oleh lumpur dunia. Orang yang telah mencapai makrifat memandang tangis sebagai karunia. Karena tidak setiap orang diberi kemampuan untuk menangis di hadapan Allah dengan rasa cinta. Ada tangis yang kering, ada air mata yang tumpah karena duka dunia. Tapi tangis makrifat adalah rahasia yang lembut. Ia datang tiba-tiba, seperti embun di pagi hari yang tak kau sadari kapan mulai terbentuk. Ia tidak menggelegar, tapi menenangkan. Ia tidak membakar, tapi melembutkan. Saat air mata itu jatuh di sepertiga malam, ketika semua makhluk sedang tertidur, itulah waktu di mana hati berbicara paling jujur. Di antara diam dan lirih napas, antara gelap dan cahaya, ada percakapan yang tidak bisa ditulis dengan huruf. Hati berkata kepada penciptanya, tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa bahasa. Dan dalam percakapan itu, air mata menjadi kalimatnya. Ada kalanya seorang arif tidak tahu apa yang ia rasakan. Ia hanya duduk, menunduk, dan air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena sedih, bukan karena bahagia, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dari keduanya, sebuah rasa yang tak bernama. Itulah rasa makrifat. Ia tidak bisa dijelaskan kepada orang yang belum merasakannya, sebagaimana manisnya madu tak bisa dijelaskan kepada yang belum pernah mengecapnya. Tangis makrifat juga bukan tanda putus asa. Justru di dalamnya terdapat kehidupan yang paling sejati. Karena di saat kau menangis untuk Allah, sebenarnya Allah sedang menghidupkan hatimu. Setiap tetes air mata adalah denyut kehidupan ruhani. Setiap helaan napas di antara tangis itu adalah zikir yang melingkar tanpa jeda. Maka seorang yang menangis karena Allah tidak sedang lemah, melainkan sedang dikuatkan oleh cinta yang melampaui dunia. Kadang kau menangis karena rindu, tapi tak tahu kepada siapa. Kau merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah kau miliki. Hati terasa sesak, tapi bukan karena duka dunia. Itulah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk kembali. Ia memanggilmu dengan rasa yang halus, dengan kelembutan yang menyelinap ke dalam dada. Dan kau hanya bisa menjawab panggilan itu dengan air mata, karena kata-kata tak mampu mengungkapkan getaran yang demikian lembut. Dalam perjalanan makrifat, air mata adalah guru yang sunyi. Ia mengajarkan kerendahan hati tanpa berkata-kata. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menahan, tapi pada keberanian untuk menyerah. Setiap tetesnya adalah penyerahan, setiap isaknya adalah pembebasan. Tangis mengajarkan bahwa tidak ada jalan menuju Allah selain dengan kerendahan. Bahwa cinta sejati lahir ketika kau tidak lagi merasa tinggi di hadapannya. Dan ketika kau sudah sampai pada tahap itu, tangismu berubah menjadi zikir. Tidak lagi zikir yang diucapkan, tapi zikir yang hidup di dalam air mata. Karena zikir sejati bukanlah yang terdengar di telinga, melainkan yang berdetak di dalam hati. Tangis menjadi zikir karena di dalamnya ada pengakuan paling dalam, bahwa kau tidak bisa hidup tanpa dia. Dalam setiap tetes air mata makrifat, tersimpan ribuan pengakuan yang tak terucap. Ada, aku menyesal, di dalamnya. Ada, aku rindu. Ada, aku malu. Ada, aku bersyukur, semuanya melebur menjadi satu zikir yang tak berhenti. Dan Allah, yang maha mengetahui bahasa air mata, mendengar semuanya tanpa kau perlu mengucapkannya. Ia mengerti apa yang hatimu katakan bahkan sebelum air matamu jatuh. Makrifat tidak membuat seseorang berhenti menangis, tapi membuat tangisnya penuh makna. Ia menangis bukan karena ingin dikasihani, melainkan karena ingin mencintai dengan lebih dalam. Ia menangis bukan karena putus asa, melainkan karena takjub atas rahasia cinta Allah yang begitu luas. Dan di dalam tangis itu, Allah menyentuh hatinya, membisikkan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ada saat di mana seorang arif duduk sendiri di tengah malam, menatap langit yang sunyi, dan hatinya bergetar hanya karena menyebut nama Allah dalam diam.
Air matanya jatuh bukan karena ia ingin sesuatu, tapi karena ia menyadari bahwa segala yang ia miliki sudah cukup. Bahwa tidak ada yang lebih indah daripada merasa dicintai oleh Yang Maha Kasih. Itulah makrifat yang paling tinggi, ketika kau tidak lagi berdoa untuk mendapat apapun, melainkan hanya ingin bersama Dia. Tangis menjadi zikir ketika setiap air matamu adalah penyebutan nama Allah dalam bentuk yang tidak terdengar. Setiap isak napasmu adalah tasbih yang lembut. Setiap helaan dadamu adalah tahlil yang tanpa huruf. Bahkan diam pun menjadi tasyahud. Karena zikir makrifat tidak butuh suara, ia butuh hati yang hadir. Dan air mata adalah tanda kehadiran itu. Di jalan ini, banyak yang mencoba menahan tangis karena merasa kuat. Padahal, kekuatan sejati bukanlah dalam menahan, tetapi dalam berani luluh. Orang yang meneteskan air mata karena Allah sedang membuka hatinya seluas-luasnya agar rahmat bisa masuk. Ia tidak lagi menutup diri dengan kebanggaan, tidak lagi menutupi luka dengan topeng. Ia membiarkan dirinya telanjang di hadapan Tuhan, tanpa nama, tanpa gelar, tanpa peran. Ia hanya menjadi jiwa yang mengaku, "Aku butuhmu." Dan saat itulah Allah mendekat. Karena tidak ada yang lebih disukai Allah daripada hati yang hancur karena cinta kepadanya. Tangis makrifat adalah tangis dari hati yang telah hancur dengan indah, yang tidak lagi memiliki ruang untuk selain Allah. Hancurnya bukan dalam arti binasa, tapi dalam arti melebur. Dalam kehancuran itu justru lahir keutuhan yang baru, kesadaran bahwa tidak ada aku, hanya ada Dia. Setiap kali air mata jatuh karena cinta kepada Allah, bumi disucikan olehnya. Malaikat mencatatnya bukan sebagai tangis, tapi sebagai pujian. Karena di balik tangis itu, ada zikir yang lebih murni daripada 1000 ucapan lisan. Tangis yang lahir dari makrifat adalah ibadah yang tidak bisa disusun oleh kata, tidak bisa ditiru oleh suara, tidak bisa dimengerti oleh mereka yang belum merasakannya. Dalam tangis itu, waktu berhenti. Dunia lenyap, yang ada hanya engkau dan Dia. Antara rindu dan malu, antara cinta dan pasrah. Kau tidak ingin dunia berhenti, tapi kau ingin waktu di detik itu tidak berakhir. Karena setiap air mata yang jatuh di hadapan Allah adalah pertemuan yang sesungguhnya, pertemuan antara jiwa dan sumbernya. Makrifat adalah perjalanan pulang ke asal. Dan air mata adalah tanda bahwa perjalanan itu sedang berlangsung. Ia menghapus debu di jalan batin, agar hati bisa melihat dengan jernih arah pulang. Setiap tangis adalah langkah, setiap isak adalah detak perjalanan. Hingga akhirnya kau sampai pada satu kesadaran yang paling sunyi, bahwa kau tidak pernah pergi. Bahwa sejak awal kau sudah berada di hadapannya, hanya saja matamu tertutup oleh dunia. Tangis membuka mata batin yang tertidur. Ia membasuh debu keakuan yang menutupi cahaya. Ia meleburkan jarak yang kau ciptakan sendiri antara dirimu dan Tuhanmu. Maka, jangan takut menangis di hadapan Allah. Setiap tetesnya adalah kunci yang membuka pintu rahmat. Setiap helai isak adalah sayap yang mengangkat jiwamu lebih dekat. Kadang kau berpikir tangis itu tanda kelemahan. Padahal, tangis yang lahir dari makrifat justru tanda kedewasaan ruhani. Ia menunjukkan bahwa hatimu telah cukup lembut untuk merasakan kehadiran Allah. Bahwa kau telah cukup jujur untuk mengakui betapa kecilnya dirimu di hadapan cinta yang begitu besar. Tangis itu bukan air biasa. Ia adalah air kehidupan bagi hati yang telah lama kering. Ketika seseorang telah merasakan makrifat, air matanya menjadi cahaya. Ia tidak lagi menangis karena ingin dihapus sedihnya, tapi karena ingin dipertahankan rasanya. Karena di dalam tangis itu ia merasakan Allah begitu nyata. Dan siapakah yang ingin kehilangan kehadiran yang semacam itu? Maka para arif tidak malu menangis. Mereka tahu, setiap tetesnya adalah zikir yang lebih tinggi daripada 1000 tasbih yang diucapkan tanpa hati. Tangis yang lahir dari makrifat tidak pernah kering sia-sia. Ia selalu kembali kepada Allah, sebagaimana hujan selalu kembali ke laut. Air mata itu naik sebagai kabut cinta, lalu turun lagi sebagai rahmat bagi jiwamu sendiri. Ia membersihkan, menumbuhkan, dan menghidupkan. Dan semakin sering kau menangis karena Allah, semakin lembut tanah hatimu, semakin mudah rahmat tumbuh di dalamnya. Pada akhirnya, perjalanan makrifat membawa manusia pada satu keadaan di mana setiap hal kecil menjadi pengingat. Angin yang berhembus, daun yang jatuh, burung yang terbang, semuanya menyalakan rasa yang sama, Dia ada. Dan kadang rasa itu begitu kuat, begitu indah, begitu halus, hingga kau hanya bisa menahannya dengan air mata. Tangis itu bukan akhir, tapi awal.
Ia adalah tanda bahwa hatimu telah dibangunkan dari tidur panjangnya, dan kini sedang melihat dengan mata yang baru. Maka biarlah air matamu jatuh. Biarkan ia menjadi zikir yang mengalir tanpa kata. Biarkan ia membasuh wajahmu dan menenangkan hatimu. Karena di balik setiap tangis itu, ada Allah yang tersenyum lembut, menerima sujud hatimu yang tanpa suara. Dan di sanalah makrifat tinggal, bukan di pikiran, bukan di kata, tapi di air mata yang menetes diam-diam karena cinta yang tidak bisa dijelaskan. Ada masa ketika air mata menjadi bahasa yang lebih fasih daripada lisan. Kau tak perlu berbicara, tak perlu mengucap doa, tak perlu merangkai kata. Sebab di dalam satu tetesnya, seluruh hidupmu telah bercerita tentang jatuh dan bangun, tentang kehilangan dan penemuan, tentang luka yang akhirnya menjadi jalan pulang. Tangis itu bukan sekadar cairan yang keluar dari mata, tapi sungai kecil yang mengalir dari kedalaman hati menuju lautan kasih Allah. Di dalamnya, ada perjalanan panjang jiwa yang rindu kepada asalnya. Ketika kau telah sampai di titik makrifat, air mata bukan lagi tanda penderitaan, tapi tanda kehidupan. Ia adalah air kehidupan yang menetes dari kesadaran paling dalam bahwa tiada satu pun yang kau miliki, selain Dia. Kau menangis bukan karena ingin ditolong, tapi karena telah diselamatkan. Kau menangis bukan karena merasa kehilangan, tapi karena telah menemukan. Dan setiap tetes air mata yang jatuh dari matamu membawa getaran zikir yang tidak bisa ditiru oleh suara manapun di dunia. Tangis makrifat berbeda dari tangis dunia. Tangis dunia mencari pelipur, tangis makrifat mencari kehadiran. Tangis dunia ingin dilihat manusia, tangis makrifat hanya ingin dilihat Allah. Tangis dunia melemahkan, tapi tangis makrifat menguatkan. Karena air mata itu membawa rahasia, rahasia penyucian hati dari segala debu dunia yang menempel, rahasia penyerahan tanpa syarat, rahasia cinta yang tidak bisa dijelaskan bahkan oleh cinta itu sendiri. Ada kalanya tangis makrifat muncul di tengah kesunyian, tanpa sebab yang jelas. Kau mungkin sedang duduk, menatap langit, atau sekadar mendengar bisikan dalam dirimu. Tiba-tiba dada terasa hangat, mata basah, dan kau tahu, itu bukan kesedihan. Itu adalah pertemuan. Saat itu, kau tidak sedang memikirkan siapapun, tidak memohon apapun, hanya terasa seperti dipeluk oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Disitulah zikir bekerja tanpa kata. Itulah tangis yang menjadi ibadah. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, orang berlari mengejar banyak hal, harta, nama, cinta, penghargaan, namun mereka lupa mengejar sesuatu yang sebenarnya selalu dekat, ketenangan di bawah naungan kasih Allah. Orang yang mengenal makrifat tidak lagi mengejar, ia berhenti, diam, dan membiarkan hatinya tenggelam. Dari keheningan itulah air mata mengalir, bukan karena ia gagal, tapi karena ia akhirnya mengerti. Ia mengerti bahwa semua yang ia kejar hanyalah bayangan, dan bahwa cinta sejati selalu ada di dalam dirinya sendiri. Tangis yang lahir dari makrifat mengandung cahaya. Ia bukan kegelapan kesedihan, tapi cahaya pengenalan. Saat air mata itu jatuh, hati terbuka selebar langit. Tidak ada lagi tirai antara kau dan dia. Kau merasa seluruh alam ikut menangis bersamamu. Daun bergetar, angin berdesir, malam menjadi lebih lembut. Karena ketika seorang hamba menangis dalam cinta kepada Tuhannya, semesta ikut bergetar dalam kehusyukan. Orang yang telah mencapai makrifat tidak lagi memohon banyak hal. Ia tidak berdoa agar hidupnya mudah, tapi agar hatinya lembut. Ia tidak memohon agar tak diuji, tapi agar tak lalai. Ia tidak memohon agar tak menangis, tapi agar tangisnya menjadi zikir. Karena dalam tangis itu, ia menemukan kesejatian yang tak ia temukan dalam tawa. Ia menyadari, air mata adalah jembatan yang menghubungkan antara fana dan baka, antara hati manusia dan rahmat Allah. Kadang, makrifat membuat seseorang menangis bukan karena rasa cinta yang manis, tapi karena rasa cinta yang menyakitkan. Rindu kepada Allah bisa terasa seperti luka yang halus, seperti bara yang menyala di dada. Tapi itu bukan luka yang menghancurkan, itu luka yang menyembuhkan. Sebab hanya hati yang pernah terluka oleh rindu kepada Allah yang bisa benar-benar hidup. Dalam luka itu, tangis menjadi penawar. Dalam tangis itu, zikir menemukan bentuknya yang paling indah. Tangis makrifat tidak butuh saksi. Ia lahir dalam diam, saat dunia tertidur dan hanya Allah yang tahu rahasia hatimu. Kau mungkin menunduk, menutup wajah, takut kalau dunia tahu betapa kecilnya dirimu di hadapannya. Tapi justru disitulah kebesaranmu. Karena hanya jiwa yang besar yang berani mengakui kelemahannya di hadapan Sang Maha
Tangis itu bukan tanda kekalahan, tapi kemenangan karena kau telah menaklukkan egomu sendiri. Air mata Makrifat tidak berhenti di pipi. Ia menetes ke dalam hati, lalu menyuburkan ladang cinta di dalamnya. Dari tangis itu tumbuh sabar, tumbuh kasih, tumbuh keikhlasan. Maka, orang yang sering menangis karena Allah bukanlah orang yang cengeng, tapi orang yang subur hatinya. Ia menanam dengan air mata dan memanen dengan kedamaian. Ia menunduk kepada Allah, tapi hatinya tegak menatap dunia dengan kasih. Dan kadang, tangis Makrifat datang setelah hening yang panjang. Setelah doa yang tidak terjawab, setelah kehilangan yang tak bisa dijelaskan, setelah kesedihan yang lama. Lalu tiba-tiba, di tengah kelelahan, kau merasakan kelembutan yang menyelimuti hatimu. Kau merasa didekap oleh sesuatu yang tak terlihat. Kau sadar bahwa setiap luka yang pernah kau bawa ternyata adalah surat cinta dari Allah. Lalu air matamu jatuh, bukan karena sedih, tapi karena kau mengerti akhirnya. Itulah Makrifat, ketika pengertian menjadi pengampunan, dan air mata menjadi zikir. Tidak semua tangis memiliki makna yang sama. Ada tangis yang datang dari amarah, ada tangis yang lahir dari kehilangan, ada pula tangis yang lahir dari penyesalan. Tapi tangis Makrifat melampaui semua itu. Ia adalah tangis yang menegaskan keberadaan cinta yang suci. Ia tidak meminta apa-apa, tidak menuntut, tidak berdebat. Ia hanya ada, seperti laut yang pasrah menerima sungai-sungai kecil. Ketika kau telah sampai pada titik itu, setiap hal kecil menjadi pengingat. Tetes hujan di jendela mengingatkanmu pada air mata kasih. Bayangan awan di langit mengingatkanmu pada kelembutannya. Bahkan napasmu sendiri terasa seperti zikir. Dan di antara semua itu, air mata menjadi bentuk paling nyata dari kesadaranmu. Ia bukan lagi sesuatu yang ingin kau sembunyikan, melainkan sesuatu yang kau syukuri, karena di dalamnya ada pertemuan yang tidak bisa dijelaskan. Makrifat mengajarkan bahwa menangis bukan kelemahan, tapi karunia. Tidak semua diberi kemampuan untuk menangis karena cinta kepada Allah. Banyak mata kering, banyak hati keras. Tapi jika matamu bisa menetes hanya karena mendengar namanya, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Tangis adalah napasnya hati yang lembut, tanda bahwa jiwamu masih bisa merasakan kehadiran yang ilahi. Ada rahasia besar dalam setiap air mata Makrifat, ia membawa doa yang tak pernah gagal. Karena doa yang keluar dari hati yang luluh selalu sampai. Allah mendengar bukan dari kata, tapi dari getaran cinta yang mengalir dalam tangismu. Maka jangan takut menangis di hadapannya. Jangan malu meneteskan air mata karena rindu kepadanya. Karena di setiap tetesnya, ada perjalanan menuju kedekatan yang abadi. Tangis yang menjadi zikir bukan sekadar perasaan, tapi keadaan. Ia adalah keadaan di mana seluruh dirimu menjadi doa. Tubuhmu bergetar dalam pasrah, napasmu menjadi pujian, hatimu menjadi altar, dan air matamu menjadi persembahan. Dalam keadaan itu, kau tidak lagi berkata, "Aku beribadah." Karena yang beribadah bukan lagi kau, tapi Allah yang beribadah melalui dirimu. Dan air mata adalah bukti bahwa kau telah menjadi cerminnya. Ketika tangismu telah menjadi zikir, kau akan menyadari bahwa setiap kesedihan di masa lalu adalah bagian dari rencana yang lembut. Bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap air mata duniawi dulu adalah benih yang menumbuhkan tangis Makrifat sekarang. Allah tidak pernah sia-siakan tangis seorang hamba. Semua yang jatuh dari matamu, bahkan yang terjatuh di tanah dan hilang tanpa jejak, tercatat di sisinya. Dan di hari nanti, setiap tetes itu akan menjadi saksi bahwa kau pernah mencintainya dengan sepenuh jiwa. Makrifat membuatmu melihat air mata bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Karena tidak semua air mata menandakan duka, ada air mata yang menandakan kebangkitan. Tangis Makrifat adalah kebangkitan hati yang tertidur. Ia membangunkan kesadaran bahwa kau tak pernah sendiri. Ia menyentuh sisi terdalam dari dirimu yang paling jujur. Ia membuatmu sadar bahwa di balik segala kebisingan dunia, ada satu ruang sunyi di hatimu yang hanya untuk Allah. Kadang air mata itu datang tanpa permisi. Saat kau sedang berjalan, saat kau sedang berbicara, tiba-tiba terasa sesuatu yang menggetarkan dada. Kau menunduk, dan tanpa sadar, air mata jatuh. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi kau tahu, itu adalah panggilan. Allah sedang menegurmu dengan lembut, "Ingat aku." Dan dalam tangis itu, kau menjawab tanpa suara, "Aku di sini." Makrifat tidak membuat hidup tanpa ujian. Justru ujian menjadi lembut karena makrifat. Ketika kau mengenal Allah, setiap ujian menjadi surat cinta.
Setiap tangis menjadi pertemuan. Kau tidak lagi menolak, karena kau tahu, setiap air mata yang jatuh telah ditulis dengan kasih. Maka kau menangis bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa Allah sedang menulis hidupmu dengan tangannya sendiri. Dalam setiap tangis, makrifat, ada kedekatan yang tidak bisa diukur oleh waktu. Kau merasa seolah dunia berhenti berputar, hanya tinggal kau dan dia. Tidak ada suara, tidak ada jarak, tidak ada kata. Hanya rasa yang begitu luas, seperti langit tanpa ujung. Kau tidak tahu di mana dirimu berakhir dan di mana dia dimulai, karena kau telah melebur dalam zikir yang abadi. Itulah sebabnya para sufi sering berkata, tangisku adalah kebahagiaanku. Karena bagi mereka, air mata bukan tanda kesedihan, melainkan tanda bahwa cinta masih hidup di hati. Setiap tetesnya adalah nyanyian jiwa, zikir yang mengalir dalam keheningan. Mereka menangis bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk mensyukuri pertemuan. Dan dalam tangis itu, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Maka jangan menahan air matamu ketika hatimu bergetar menyebut nama Allah. Biarkan ia jatuh, biarkan ia menjadi saksi bahwa hatimu masih mengenal. Karena setiap tangis yang jatuh karena cinta kepada Allah akan kembali sebagai rahmat. Air matamu tidak hilang, ia disimpan di sisinya, dan suatu hari akan kau lihat kembali sebagai cahaya yang menuntunmu pulang. Tangismu bukan kelemahan, ia adalah zikir dalam bentuk paling murni. Ia adalah kejujuran yang menembus langit. Ia adalah bukti bahwa hatimu telah disentuh oleh cinta yang tidak berasal dari dunia. Dan selama air matamu masih bisa jatuh karena rindu kepadanya, selama itu pula hatimu masih hidup dalam cahaya makrifat. Tangismu yang dulu lahir dari kesedihan dunia, kini menjadi aliran rahmat yang membasuh hatimu dari segala debu yang melekat. Air matamu bukan lagi tanda kelemahan, tetapi menjadi bahasa cinta antara dirimu dengan Tuhanmu. Ia adalah kalimat yang tak diucap, namun dipahami langit. Setiap tetesnya membawa wangi rindu, setiap isaknya menumbuhkan taman makrifat di dalam dada. Maka menangislah, bukan karena dunia, tetapi karena engkau telah melihat keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ketika engkau sampai di titik itu, di mana tangismu bukan lagi tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan, di sanalah makrifat mulai menyingkap tabirnya. Engkau menangis bukan karena luka, tetapi karena kasih yang begitu luas telah menenggelamkanmu. Engkau menangis karena sadar, bahwa semua yang selama ini kau kejar hanyalah bayangan dari satu cinta yang abadi. Tangismu menjadi sujud, sujudmu menjadi zikir, zikirmu menjadi diam yang penuh makna. Di jalan ini, tidak semua yang menangis mengerti mengapa air mata itu jatuh. Ada yang menangis karena sedih, ada yang menangis karena takut, ada yang menangis karena cinta yang meluap-luap dan tak mampu ditahan. Namun bagi seorang yang telah tersentuh oleh makrifat, tangis itu adalah wujud syukur tertinggi. Ia menangis karena tidak mampu menampung keagungan yang terasa di dalam dada. Ia menangis karena merasa terlalu kecil di hadapan kasih yang tanpa batas. Makrifat menjadikan air mata sebagai cermin. Melalui tangis, engkau melihat dirimu dengan jujur, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Di dalam tangis itu, ego luluh, ambisi melebur, kesombongan menjadi abu. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba, dan segala sesuatu adalah miliknya. Disitulah zikir lahir secara alami, tanpa dipaksa, tanpa hitungan. Nafasmu menjadi zikir, detak jantungmu menjadi tasbih, dan diam pun menjadi bentuk ibadah yang paling dalam. Makrifat bukan tentang banyaknya kata yang bisa engkau ucapkan, melainkan tentang kedalaman rasa yang bisa engkau hayati. Saat air mata mengalir dengan penuh kesadaran akan cinta dan kehadirannya, engkau telah berzikir dengan cara paling sunyi namun paling jernih. Dunia boleh riuh di luar, tapi di dalam dirimu hanya ada satu suara, suara kasih yang menyebut namanya dalam setiap getar hati. Kadang, tangis makrifat itu datang tanpa sebab yang jelas. Engkau duduk sendiri di antara sunyi, lalu tiba-tiba air mata menetes tanpa permisi. Hati seperti disentuh oleh sesuatu yang lembut namun begitu dalam. Kau tak tahu mengapa, tapi kau tahu itu bukan kesedihan. Itu seperti rindu yang terlampau halus, yang tak bisa dijelaskan. Itulah zikir tanpa kata, ketika hati berbicara dengan Tuhannya dalam bahasa air mata. Di saat itu, engkau tidak perlu lagi berteriak memanggil namanya, karena dia sudah hadir di dalam kesunyianmu. Setiap isak menjadi lantunan yang lebih indah dari 1000 doa. Setiap tetes air mata menjadi saksi bahwa cinta tak selalu perlu diungkapkan,
cukup dirasakan hingga menetes sebagai bukti bahwa hati telah mengenalnya. Dalam makrifat, tangis adalah cahaya. Ia menerangi ruang hati yang gelap. Ia membersihkan setiap sudut yang selama ini diisi oleh debu dunia. Ia memecahkan dinding yang memisahkan engkau dari kesadaran tertinggi. Maka jangan tahan tangismu ketika cinta itu datang. Biarkan ia mengalir, sebab itu bukan kelemahan, melainkan rahmat. Orang yang telah sampai pada tahap makrifat tidak lagi malu menangis. Ia tidak lagi takut dianggap lemah. Karena ia tahu, air mata itu bukan tanda kekalahan, melainkan kemenangan atas dirinya sendiri. Ia telah menaklukkan egonya, menundukkan keakuannya, dan membiarkan hati berbicara dengan bahasa yang paling jujur. Tangis makrifat bukanlah tangis yang keras, melainkan lembut seperti embun. Ia datang dalam diam, namun mampu mengguncang seluruh semesta di dalam dirimu. Engkau bisa saja diam, tapi di dalam dirimu sedang berlangsung percakapan agung antara roh dan penciptanya. Air mata yang jatuh di pipimu adalah tinta dari kitab rahasia yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang terjaga. Ketika zikir telah menyatu dengan tangis, engkau tak lagi memerlukan kata. Namanya tak hanya di bibir, tapi di seluruh keberadaanmu. Engkau menjadi zikir itu sendiri. Tubuhmu berdiri, tapi hatimu sujud. Nafasmu mengalir, tapi jiwamu sedang menatap keabadian. Inilah makrifat, ketika batas antara engkau dan dia mulai memudar, dan yang tersisa hanyalah kesatuan cinta. Jalan menuju makrifat memang seringkali penuh air mata. Namun bukan air mata duka, melainkan air mata rindu. Rindu untuk pulang kepada sumber segala keindahan. Rindu untuk kembali kepada keheningan asal mula sebelum dunia memisahkan. Maka setiap tangis di jalan ini adalah zikir yang mengantar pulang. Dalam sunyi malam, seorang yang telah mengenal makrifat duduk memeluk dirinya sendiri. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya napas yang mengalir perlahan, dan di tengah napas itu, hatinya bergetar menyebut namanya tanpa suara. Air matanya jatuh perlahan, seperti hujan kecil di padang hati yang kering. Dan dalam setiap tetes itu, ia merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan, kedekatan yang begitu halus, kasih yang tak bertepi. Makrifat menjadikan kesedihan sebagai taman keindahan. Engkau tidak lagi melawan perasaan, tetapi menatapnya dengan lembut. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap tangis, semuanya menjadi jalan untuk mengenal. Karena yang sejati tidak akan datang dalam tawa dunia, tetapi dalam tangis yang jujur. Ketika engkau telah sampai di titik itu, di mana tangismu menjadi zikir, dunia tidak lagi bisa mengganggumu. Engkau bisa berada di tengah keramaian, tapi hatimu tetap sunyi. Engkau bisa tertawa bersama manusia, tapi jiwamu tetap menangis di hadapan Tuhan. Tangis itu bukan sedih, melainkan rindu yang tak pernah padam. Tangismu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan zikir yang lahir dari air mata adalah zikir yang paling tulus, karena ia tak dirancang, tak dihafal, tak diperindah. Ia mengalir begitu saja, seperti sungai yang pulang ke lautnya. Begitulah jiwa yang mengenal makrifat, selalu ingin kembali kepada asalnya, kepada lautan cinta yang tak bertepi. Makrifat mengubah cara pandangmu terhadap air mata. Dulu engkau melihatnya sebagai tanda lemah, kini engkau tahu itu adalah tanda kuatnya jiwa yang lembut. Dulu engkau menahannya, kini engkau biarkan ia mengalir sebagai ibadah yang paling murni. Sebab di dalam setiap tetesnya, ada doa yang tidak terucap, ada pengakuan yang tidak perlu dijelaskan, ada cinta yang tidak bisa dibatasi. Dalam makrifat, engkau belajar bahwa zikir bukan hanya tentang melafalkan nama Tuhan, tetapi tentang hidup di dalam kesadaran akannya. Ketika air mata jatuh karena kesadaran itu, maka engkau telah berzikir dengan seluruh dirimu. Engkau menjadi tasbih yang hidup, setiap gerakmu menjadi pujian, setiap diam menjadi penyembahan. Dan ketika makrifat telah menyentuh jantung ruhmu, engkau tidak lagi menangis karena sedih, tetapi karena rindu yang indah. Engkau menangis bukan karena kehilangan, tetapi karena engkau telah menemukan sesuatu yang terlalu agung untuk ditampung. Engkau menangis karena cinta itu terlalu besar untuk diam di dalam dada kecilmu. Tangismu kini bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Ia adalah tanda bahwa dinding antara dirimu dan Tuhan mulai retak. Ia adalah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan untuk menampung cahaya yang lebih besar. Ia adalah tanda bahwa engkau sedang disucikan melalui kelembutan. Begitulah jalan para pecinta. Mereka tidak berteriak mencari surga, mereka hanya menangis mencari kehadiran. Mereka tidak mengejar pahala, mereka mengejar kedekatan. Mereka tidak ingin menjadi suci, mereka hanya ingin mencintai. Dan dalam cinta itu,
Mereka menangis, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena mereka benar-benar telah melihat. Tangismu menjadi zikir, zikirmu menjadi cinta, cintamu menjadi diam. Dan dalam diam itu, engkau menemukannya. Tidak di langit, tidak di bumi, tapi di dalam air mata yang jatuh dari matamu sendiri. Sebab setiap tetesnya adalah jalan pulang, menuju Dia, Sang Maha Lembut yang tak pernah jauh dari hati yang menangis karena cinta.